Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam jumpa kembali bersama saya Aditya Suryo Diningrat. Kali ini saya akan membagikan video tentang seseorang yang tidak bisa melihat tetangganya sedang dipijat. Akhirnya dia minta untuk memijat ya, minta pijat urut kepada saya. Dan sebelum kita simak videonya, silahkan like, subscribe, serta komentar, dan jangan lupa tombol loncengnya untuk selalu mendukung video-video dari saya. Dan mari kita simak videonya. Baiklah teman-teman, di sini saya memijat ya pasien saya yang dia ini terhipnotis ya teman-teman ya, terhipnotis oleh tetangga ya. Awalnya memang tidak order ya, tidak kepingin urut atau pijat ya. Intinya bapak ini tidak order ke saya, tapi tetangganya itu pijat ya, pijat urut sama saya dan bekam. Nah, dia lewat mau pulang dari masjid ya, dari pengajian, dan ternyata pijat itu bisa membuat orang itu terhipnotis ya, langsung kepingin, langsung bertanya kepada saya ada job lain tidak, dan saya jawab tidak. Ya udah, kalau tidak bisa ke sebelah katanya gitu kan ya, bisa ke depan gitu kan, rumahnya depan-depanan ya, hanya terhalang oleh jalan ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa melihat pasien ini, bapak ini memang sudah berlangganan lama ya sama saya ya, sudah berlangganan lama sekali, mungkin lebih dari 5 tahun ya, kayaknya lama sekali. Dan memang sudah agak lama ya, agak lama pengen pijat, tapi memang waktunya belum bisa ya, karena aktivitas, kesibukan ya, karena sering sekarang ini kalau malam sering mengulang ngaji, mengajar ngaji di masjid ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat di sini saya memijat urut seperti biasanya ya, yang teman-teman lihat di video-video sebelumnya. Dan di sini saya menjelaskan tentang ternyata memang benar ya, begitu kita melihat ya, kita melihat walaupun awalnya kita tidak pingin atau kita tidak ada niat untuk pijat, tapi begitu melihat teman atau melihat keluarga atau saudara yang lagi urut, lagi pijat, itu akan biasanya otomatis karena melihatnya enak banget nih kayaknya diurut gitu, seperti itu ya teman-teman. Dan itu akan otomatis tergugah rasa ingin pijatnya itu langsung otomatis ada ya teman-teman ya. Itu memang hal yang seperti itu, dan itu biasa ya, itu biasa teman-teman ya, karena secara spontan ya, secara spontan begitu melihat atau mendengar itu langsung tergerak hatinya, kepingin ya. Dan ini bukan dipijat aja ya teman-teman, itu di hal-hal yang lain, misalnya tidak niat beli bakso atau tidak niat beli sesuatu, tapi ada orang jualan dagang lewat depan rumah dengan membunyikan mangkok ting 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 ting. Nah, itu akan muncul spontan niat minat jajannya itu ada ya. Dan pijat juga seperti itu ya teman-teman. Nah, itu banyak sekali saya alami ya teman-teman, banyak sekali saya alami, apalagi kalau posisinya di hari raya Idul Fitri ya teman-teman. Di hari raya Idul Fitri yang order biasanya cuma satu orang, dan di rumah itu keluarga, saudara itu pada kumpul ya, keluarga besar pada kumpul, yang akhirnya satu yang order
yang lainnya ikut semua. Itu sering banget saya alami ya, sampai sekarang pun masih ya, sering banget saya alami. Kadang saya itu kalau di posisi Hari Raya Idul Fitri, karena memang Hari Raya Idul Fitri ini banyak orang yang mudik, tapi ya kalau di tahun ini memang ada wabah, jadi suasana Lebaran tahun ini pun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman ya. Nah itu biasanya saya itu datang dari habis maghrib, saya bisa keluar rumah itu subuh ya. Kita bisa keluar rumah itu subuh karena apa? Karena ya pas pada kumpul semua ya teman-teman, pas pada kumpul semua. Jangankan kok yang pada kumpul ya, yang nggak kumpul aja. Misalnya pernah saya mijit, saya urut di suatu perumahan di Bandar Lampung ya, yang order menantunya. Biasanya dia ada di rumahnya sendiri ya teman-teman, dia ada di rumahnya sendiri, tapi ini pindah tempat ya, karena posisinya dia lagi berkunjung ke rumah mertuanya ya teman-teman. Nah dia pesan order sama saya, dan saya datang ke rumahnya itu setelah habis maghrib ya pesannya. Nah begitu saya pijit dia, mertuanya itu melihat ya, mertuanya melihat saya sedang memijat, dan langsung muncul ya teman-teman, langsung muncul minatnya, seperti ya seperti terhipnotis ya. Jadi keinginan kuatnya minta diurut itu dengan melihat kita lagi memijat menantunya, dia langsung kepingin ya teman-teman ya. Tapi di saat itu memang saya ada kendala, karena bersamaan saya sudah mempunyai janji ya dengan seseorang. Nah akhirnya begitu ditanya bisa nggak mijit 2 orang, saya jawab kalau sekarang nggak bisa ya, saya jawab seperti itu. Kalau sekarang saya tidak bisa, karena saya setelah ini sudah ada janji ya. Tapi kalau mau nanti setelah saya selesai dari yang saya janjiin tadi, saya bisa balik ke sini lagi ya teman-teman ya. Saya balik ke sini lagi, dan saya bilang mungkin sekitar jam 10 malam. Kalau mau ditunggu, saya nanti pasti ke sini. Dan dia mau ya teman-teman, bapak itu mau. Akhirnya saya pergi ke yang order yang kedua ya, antrian yang kedua. Dan di situ pun sama ya teman-teman, di situ pun sama. Ternyata yang mau pijat urut itu anaknya yang masih kuliah ya teman-teman ya, anaknya yang masuk kuliah. Dan saya setelah memijat anaknya yang masih kuliah itu, bapaknya bertanya, bisa nggak mas kalau saya juga pijat seperti itu ya teman-teman ya. Nah saya di sini diposisikan jujur kayak si malakama banget ya, kebingungan sekali ya. Saya bilang tidak bisa, saya bilang gitu kan, saya bilang tidak bisa. Kalau tahu seperti ini, tadi saya di sana megang 2, di sini saya megang 2. Cuman karena saya itu selalu berusaha ya teman-teman, saya selalu berusaha sportif, saya selalu berusaha menepati janji ya. Jadi saya ini orangnya tidak mau mengecewakan ya. Saya selalu berusaha tidak mau mengecewakan para konsumen saya, para pelanggan saya itu dengan memending ya, memundurkan waktu sesuai yang sudah saya janjikan. Makanya misalnya saya janji jam 8, insya Allah saya selalu tepati janji jam 8. Bahkan biasanya jam 8 kurang itu saya sudah nyampe di tempat ya. Misalnya lewat pun itu tidak akan lama ya, bisa paling lama hanya kelewat 10 sampai 15 menit, itu yang paling lama terlewatnya ya. Kalau terlewat lebih lama, misalnya saya pikir
Oke, saya kira-kira nyampe rumahnya itu lebih dari setengah jam. Itu pasti saya konfirmasi ya teman-teman, saya agak telat seperti itu. Biasanya saya konfirmasi, saya telepon atau saya SMS, saya bilang saya agak telat, jadi ada kendala seperti ini, dan saya jelaskan. Jadi saya agak telat, saya kasih tahu mungkin misal janji jam 10, saya bilang setengah 11 saya baru bisa sampai rumah. Tapi biasanya orang pada maklum ya teman-teman ya, karena ya namanya kita freelance, kita panggilan dari rumah ke rumah, dan kita tidak berdekatan ya, dari tempat satu ke tempat yang lain itu kadang jaraknya jauh ya, dan jalan macet. Kita dengan memakai kendaraan kadang ada kendala atau ada keperluan mendadak sebentar ya, seperti itulah kehidupan ya teman-teman ya. Dan kita lanjutkan yang tadi ya, yang anaknya yang masih kuliah ini urut, bapaknya minta juga. Nah saya bilang tidak bisa, karena saya harus kembali lagi ke rumah yang tadi ya teman-teman ya. Harus ke rumah yang tadi, yang akhirnya memang saya sendiri malah bingung sendiri dengan kejadian seperti itu ya teman-teman ya. Di saat kita datang ke rumah yang pertama, itu mertuanya minta urut, dan saya tidak bisa karena orderan itu sebenarnya hampir bersamaan ya. Kedua-duanya itu mintanya habis maghrib, tapi yang pertama itu yang memang telepon pertama itu sudah saya dealkan ya, janjinya habis maghrib. Nah ada satu lagi minta habis maghrib, saya tidak bisa ya teman-teman ya. Saya janjikan jam 8 di situ ya teman-teman. Saya janjikan jam 8 malam, dan dia oke jam 8. Nah ternyata memang kejadiannya di luar dugaan ya. Nah inilah yang dinamakan minat ya, keinginan, atau secara tidak sadar kita terhipnotis ya, dengan kita melihat teman, tetangga atau saudara yang sedang pijat, itu akan memunculkan reaksi minat kita, keinginan kita itu muncul karena ya kayaknya enak banget gitu ya, aku pingin juga seperti itu ya. Itu memang banyak terjadi realitanya seperti itu ya. Dan teman-teman perlu tahu ya, di sini pijat urut ini itu adalah tradisi ya, itu adalah suatu tradisi terapi peninggalan dari zaman leluhur ya, zaman nenek moyang kita dulu, zaman sebelum kita ini ada. Itu pijat urut tradisional ini adalah tradisi yang turun menurun, dan suatu terapi yang sifatnya yaitu tadi hanya tradisi ya, suatu terapi yang sifatnya hanya tradisi, tidak ada penelitian ilmiah atau riset ilmiah, analisa ilmiah yang mengupas tentang hal pijat urut ini ya teman-teman. Tapi ternyata begitu kita pelajari, kita analisa, kita pikir-pikir, dan kita pelajari benar-benar, ini sangat luar biasa ya teman-teman ya. Ini sangat luar biasa ya, walaupun di saat sekarang ini memang terjadi perang bisnis ya, perang bisnis antara tradisional dengan medis ya. Itu realitanya ya. Jadi yang pengobatan tradisional ini atau pengobatan alternatif lainnya itu banyak diserang oleh medis ya teman-teman, banyak diserang oleh medis yang ini dilarang, tidak boleh, ini ya seperti itulah intinya ya. Pijat urut itu dilarang karena banyak alasan yang memang alasan dokter ini pun, alasan medis ini pun agak bisa keterima akal ya. Kadang keterima akalnya ini pas ketemu yang
memang pasien ini pernah pijat, pernah urut dengan orang yang belum ahli, yang akhirnya setelah pijat urut itu bukannya badan itu enak ya, bukannya badan itu enak atau enteng, tapi malah sakit semua ya rasanya. Itu banyak sekali ya teman-teman, kejadian itu banyak sekali ya, karena memang sudah sering saya jelaskan, pijat urut ini tidak ada ilmu pasti ya, tidak ada ilmu khusus yang menganjurkan harus seperti ini, harus seperti ini, itu tidak ada ya. Beda dengan medis ya. Medis dengan kuliah masuk ke dokteran, itu semua itu sudah ada aturannya ya. Melakukan tindakan, misalnya penyakit ini tindakannya harus begini, misalnya penyakit itu tindakannya harus seperti itu, dan itu sesuai peraturan ya, sesuai peraturan yang memang sudah ditetapkan ya teman-teman. Kalau kita melanggar peraturan di situ, itu akan bermasalah ya, akan bermasalah yang akhirnya akan sampai ke jalur hukum dengan alasan malpraktek ya teman-teman. Itu dengan alasan malpraktek ya teman-teman. Kalau pijat urut ini memang tidak ada ya urusan malpraktek atau apa, itu tidak ada ya. Hanya ya itu tadi, kita harus pintar, kita harus paham, harus tahu memilih dan memilah seorang terapis yang memang benar-benar ahli, benar-benar tahu, benar-benar bisa, yang akhirnya bukan setelah pijat urut ini akan membuat badan kita sakit, tapi akan membuat badan kita ini menjadi fresh ya teman-teman ya, akan menjadi fresh. Dan alhamdulillah saya ini banyak sekali direkom ya sama para pasien saya. Ini banyak banget direkom yang setelah pasien saya pijit urut dengan saya, akhirnya dia mengenalkan saya dengan teman-temannya, dengan tetangganya. Seperti yang tetangganya bapak yang saya urut ini ya, depan rumahnya itu baru semalam itu ya, baru tadi malam dia bertanya ke tetangganya ya gitu ya, maksudnya dia tanya ke tetangganya, dilalah tetangganya itu juga memang sudah lama berlangganan dengan saya gitu kan. Nah tetangganya bilang ngerasain badannya itu capek banget, penat, pokoknya ya namanya dia pekerjaannya supir ya, katanya sih supir seperti itu ya. Dan kita tahu supir pelabuhan seperti apa ya, terlalu capek memang kerjaannya kan. Nah akhirnya direkom ke saya diteleponin tetangganya ya, saya bisa datang dan saya memijit dia juga minta dibekam karena badannya sudah nggak enak ya, lehernya berat semuanya, pokoknya ya namanya kita kecapean lah teman-teman, bisa tahu rasanya seperti apa ya. Nah yang itu tadi yang saya bilang tadi di sini, setelah saya mijit dia, saya sih nanya ini bapak ini ya, biasanya dia duduk di teras kalau jam-jam segitu ya, ada duduk di teras karena saya sering lewat depan rumahnya kalau selesai mijit tetangga-tangganya seperti itu ya teman-teman. Nah bapak ini sering duduk dan saya nanya kepada pasien yang saya urut tadi sebelum bapak ini ya, saya nanya ke dia, depan rumah itu kemana, kata saya seperti itu kan. Udah tidur kata dia, biasanya kalau udah tutup pintunya sudah tidur. Nah saya diam, saya melanjutkan terapis. Oh ya udah, biasanya kan dia jam segini duduk, saya seperti itu kan. Nggak taunya nongol dari jalan kaki dia, karena dari masjid ke rumahnya itu tidak terlalu jauh ya teman-teman. Dari masjid ke rumahnya itu tidak terlalu jauh, yang dia hanya berjalan kaki dan melihat di depan rumahnya itu ada motor parkir. Nah saya memang agak ke samping ya, jadi dari luar tidak terlalu kelihatan. Begitu nengok terlihat saya, langsung dia masuk aja ke rumah itu kan, langsung masuk ke rumah, langsung bertanya,
ada job lain tidak? Ya seperti itu ya. Dan saya jawab tidak. Akhirnya dia cuma balas, ya udah kalau tidak nanti ke depan, seperti itu kan ya teman-teman ya. Nah, pijat urut di sini ya teman-teman, pijat urut di sini itu saya sudah berulang kali saya sudah jelaskan bahwa tidak ada ilmu pasti ya, ilmu khusus yang mengharuskan cara pijatnya itu seperti ini atau seperti itu ya, harus begini atau harus begitu, itu tidak ada. Jadi pijat urut tradisional itu hanya seni ya, hanya seni. Teman-teman itu terserah gerakannya mau seperti apa ya. Kalau mau pengen bisa pijat urut itu ya, gerakannya mau seperti apa itu teman-teman terserah ya. Yang penting hanya di penekanan ya, hanya di penekanannya mana yang boleh ditekan kuat dan mana yang tidak boleh ditekan kuat ya. Kita harus pelajari di situ. Apabila di sini ditekan tuh kuat, karena ini tidak boleh, terus kita tekan kuat, ini akibatnya bagaimana? Nah itu kita harus pelajari di situ ya teman-teman. Tapi misal kita tidak tahu ini yang boleh ditekan kuat atau tidak, intinya dalam memijat urut itu teman-teman misalnya pengen memijat urut, intinya tidak menyakiti ya, intinya seperti itu ya. Itu intinya tidak menyakiti pasien yang kita urut ya, konsumen yang kita urut. Kalau tidak menyakiti dalam tekanan itu, kita bisa mengaturnya tekanan. Kalau tidak menyakiti itu pasti ya, bisa dipastikan itu hasilnya itu pasti baik ya teman-teman. Itu hasilnya pasti baik ya. Kalau misalnya kita tidak, penekanannya tidak terlalu kencang dan kita pengen hasil yang baik, itu ada di durasi ya, ada di durasi ya. Semakin lama itu semakin bagus, karena walaupun tidak ditekan, dengan kita continue terus menerus kita urut ya teman-teman, terus menerus kita urut, itu lama-lama otot urat yang tegang itu akan menjadi kendur ya, akan menjadi lemas ya, yang akhirnya membuat badan ini enak ya teman-teman ya. Karena apa? Karena badan yang enak itu apabila semua pembuluh darahnya ini lancar ya, tanpa ada hambatan ya teman-teman ya. Nah intinya teman-teman seperti itu ya. Jadi semua orang itu bisa memijat ya teman-teman, semua orang itu bisa memijat urut. Itu hanya kembali ke diri kita sendiri ya, kembali ke diri kita sendiri, mau atau tidaknya melakukannya ya teman-teman. Walaupun kita tidak tahu, atau walaupun kita memang tidak pernah atau tidak, intinya tidak tahu lah ya teman-teman, intinya tidak tahu, dan kita maksa ya, kita maksa nekat mengurut atau memijat. Itu yang penting, yang saya bilang tadi, yang penting penekanannya ya teman-teman ya. Penekanannya itu jangan terlalu kencang, makanya harus ditanya ya, harus ditanya ini kekencangan atau tidak, itu seperti itu harus ditanya, itu agar bisa menghasilkan hasil yang maksimal ya. Boleh menekan yang kencang itu boleh, yang kencang itu boleh, itu ada bagian-bagiannya ya, bagian-bagian tertentu yang boleh ditekan kencang ya teman-teman ya, yang mengakibatkan walaupun tekanan kencang di bagian yang diperbolehkan tekan kencang itu tidak akan mengakibatkan bekasnya ya, atau endingnya tidak akan mengakibatkan rasa sakit ya, walaupun ditekan kencang ya. Nah itu biasanya yang boleh ditekan kencang itu di bagian paha ya, paha di bagian luar ya, sisi luar ya, sisi samping luar ya, itu boleh ditekan kencang. Atau ada di bagian tulang kering di kaki ya, tulang kering kaki bagian depan ya teman-teman ya, itu boleh ditekan kencang, karena dia tidak akan mengakibatkan bekas pijatannya ya teman-teman. Kalau di bagian lain
eh, banyak yang tidak boleh ya, apalagi di bagian perut ya, sangat bahaya sekali kalau perut memang tekanannya terlalu kencang, itu bisa berhari-hari rasanya, bekasnya itu tidak akan hilang ya teman-teman ya. Nah teman-teman perlu tahu di sini ya, kenapa para leluhur dulu itu menganjurkan terapi pengobatan tradisional yang namanya pijat urut ya. Jadi para leluhur itu tidak mungkin ya meninggalkan suatu terapi yang itu akan membahayakan generasi selanjutnya ya. Di sini memang justru malah manfaatnya itu sangat luar biasa ya, apalagi di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang ini dari balita aja sudah dijauhkan dari terapi pijat urut ya, sudah dijauhkan, dan sudah jarang ya orang yang mau perawatan atau mau rutin di dalam pijat urut ya. Memang masih banyak sih, tapi sudah jarang karena kebanyakan orang sudah banyak lari yang ke medis ya teman-teman ya. Padahal ini sangat penting sekali ya teman-teman ya, sangat penting sekali karena manfaat yang dihasilkan dari pijat urut ini tadi itu sangat luar biasa ya. Yang pertama itu bisa menghidupkan sel-sel kulit yang sudah mati ya. Sel-sel kulit yang sudah mati ini bisa hidup kembali. Jadi orang yang sering pijat urut itu akan terlihat awet muda ya teman-teman, akan terlihat awet muda dan menjaga kelancaran peredaran darahnya ya. Karena apa? Sekarang ini zaman makanan ini sudah banyak yang instan ya teman-teman, sudah banyak yang instan yang banyak mengandung zat pengawetnya, yang itu akan menghasilkan racun ya, itu akan menghasilkan racun dan dia akan menyumbat di pembuluh darah ya. Itu makanan-makanan sekarang yang kita tidak bisa menghindarinya ya. Makanya teman-teman cara perawatannya ya sebisa mungkin kita usahakan itu untuk selalu sering pijat urut ya. Kalau untuk perawatan ya bisa sebulan sekali itu paling cepat, atau maksimal itu 3 bulan sekali ya. Karena yang ditakutkan dengan sedikit racun yang masuk ke dalam tubuh yang terbawa oleh makanan yang kita konsumsi itu lama-lama akan banyak ya, akhirnya menutup peredaran darah yang akan mengakibatkan terganggu juga badan kita kalau salah satu peredaran darah ini tertutup, apalagi kalau yang tertutupnya itu di bagian otak ya teman-teman. Itu akan pasien akan menjadi stroke ya, tinggal sebelah mana yang tertutup, sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Makanya nah sekarang ini banyak banget ya orang masih muda itu sudah stroke ya. Kayak tadi yang sebelum bapak ini saya pijat ya, tadi itu di depan rumahnya itu istrinya baru usia 40 tahun itu sudah mengalami stroke ya teman-teman ya. Nah pemicu stroke itu banyak sekali ya teman-teman, pemicu stroke itu banyak sekali. Itu ya salah satunya mungkin dari awal itu memang tidak suka ya dengan pijat urut, atau terlalu banyak makan makanan yang zaman sekarang ini makanan aneh-aneh ya, banyak dicampur macam-macam, beda dengan makanan dulu yang banyak dari herbalnya dan tidak aneh-aneh ya teman-teman ya. Tapi sekarang ini makanan itu sudah aneh-aneh, jadi zaman sekarang ini terlalu banyak penyakit juga yang aneh-aneh ya teman-teman ya.
Nah, yang pertama itu yang mengakibatkan ya dia tidak sering perawatan urutnya atau pijat urutnya. Nah, boleh dengan walaupun kita tidak perawatan pijat urut, tapi kita bisa melakukan terapi-terapi yang lain, misalnya seperti kita sering mandi pakai air panas gitu ya teman-teman, karena melancarkan peredaran darah merah ini memakai dengan cara pemanasan ya. Pemanasan itu bisa dilakukan dengan pijat urut seperti itu ya teman-teman, atau sering berolahraga, sering lari pagi, sering jogging yang kita banyak mengeluarkan keringat nih ya. Toksin-toksin ini keringat ya. Itu keringat itu toksin yang jahat yang harus keluar ya. Kalau keringat tidak keluar, nanti toksin itu akan masuk ke dalam pembuluh darah yang akhirnya akan mengakibatkan kita terserang penyakit ya teman-teman ya. Dan faktor yang paling utama teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui, faktor yang paling utama itu adalah pikiran kita ya teman-teman ya. Pikiran kita itu sangat mempengaruhi sekali ya teman-teman ya. Dengan kita ini banyak pikiran, kita ini banyak beban, pikiran ini terlalu berat, itu akan memicu ya teman-teman, akan memicu kolesterol ini naik ya. Akan memicu kolesterol naik, sehingga akan memicu tensi darah kita menjadi naik juga ya teman-teman. Dengan tensi darah menjadi naik, nah tensinya sangat tinggi, itu sangat membahayakan sekali ya teman-teman. Itu yang dinamakan darah tinggi, itu sangat membahayakan sekali. Karena apa? Karena dengan tensi darah ini naik, kalau kita tidak bisa kontrol ya, bisa kontrol beban pikiran kita atau emosi kita, itu nanti akan kalau sampai nyumbat ke pembuluh, itu juga akan bisa mengakibatkan stroke ya teman-teman ya. Kalau sampai nyumbat di pembuluh darah, pembuluh vena baliknya ya, pembuluh balik darah ya, jantung ya teman-teman ya. Nah, saya sudah sering jelaskan, pembuluh vena balik jantung itu ada di jari-jari kaki, kalau di bawah, kalau di tengah itu ada di tangan, di jari-jari tangan, kalau di atas itu ada di otak ya teman-teman ya. Dan banyak sekali yang tersumbat di bagian otak ya teman-teman. Itu banyak sekali terjadi yang tersumbat di bagian otak. Itu karena apa? Karena terlalu banyak beban pikiran ya. Akhirnya dengan beban pikiran yang kita pikirkan ya, itu membuat juga imunitas kita ya, membuat drop imunitas kita ini menurun ya. Imunitas kita, kekebalan tubuh kita ini bisa drop, bisa menurun. Itu faktornya dari terlalu banyak pikiran ya. Itu terlalu banyak pikiran membuat kita imunitas drop, yang akan dengan mudahnya terserang penyakit ya. Karena penyakit itu sebenarnya terjadi atau muncul itu dari diri kita sendiri ya teman-teman ya. Semua penyakit itu sudah ada di diri kita sendiri ya. Nah, hanya kita yang harus pintar-pintar menjaganya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman mau ya, atau pengen bisa urut, bisa mijat urut ya. Pijat dengan urut itu beda ya teman-teman. Kalau mijat aja itu hanya mijat ya, namanya memijat aja, itu tanpa minyak. Tadi di sini saya pijat urut ya teman-teman. Hasilnya pun sama ya, malah kadang yang kalau kita hanya memijat aja tanpa kita urut ya, tanpa kita urut dengan memakai oil, minyak ya, itu
malah mengakibatkan ngejarem ya, membekas ya, karena ya namanya dipencet-pencet ya, tekanannya itu kadang terlalu kuat atau seperti itu ya, terlalu kuat. Nah itu akan mengakibatkan ngejarem ya, dan hasilnya juga ya sama aja ya. Makanya saya di sini kalau teman-teman merhatikan video-video saya langsung pasang pakai oil ya, saya langsung balurin oil dan saya langsung mengurut di sini ya. Jadi saya pijat urut di sini, urut aja ya, karena langsung kita tekan langsung diurut ya. Dengan seperti itu semuanya juga kena ya teman-teman ya, semuanya kena, urat-urat ini kena, yang akhirnya ya sama aja, ending dari semua terapi itu melancarkan peredaran darah ya teman-teman. Nah, bagian-bagian tubuh manusia di sini ya, itu rata-rata yang paling pegel itu ya kebanyakan itu kaki ya teman-teman ya, kebanyakan kaki, karena di bagian kaki ini memang untuk menumpu semua berat badan ya, kita banyak jalan, kita banyak berdiri, kita banyak aktivitas lainnya ya, itu sangat biasanya ya pegal sekali ya bagian kaki. Nah, kita usahakan kalau kita mau memijat kaki itu ya kita urut semuanya ya teman-teman ya, semuanya dari paha, betis sampai ke telapak-telapak kaki, dan wajib ya, wajib ini untuk di jari-jari kaki ini ya teman-teman ya, usahakan di jari-jari kaki ini juga kita lemaskan ya. Karena apa? Disitulah letak vena balik jantung manusia ya, pembuluh darahnya dari jantung, sentralnya jantung turun ke bawah, dia sirkulasi memutar balik di melalui jari-jari kaki ya. Makanya teman-teman kalau melihat atau ada keluarga, tetangga, teman ya yang pertama kena stroke dan baru ini yang untuk baru ya, baru kena stroke di jam itu, di detik itu, teman-teman harus melakukan coblos ya, pencoblosan ya, ditusuk nih semua jari-jari kaki, jari-jari tangan, itu kita keluarkan darahnya ya teman-teman, kita buang darah-darahnya ya. Itu kita bisa minta tolong orang lain ya, untuk misalnya kita satu kaki, orang lain satu kaki, atau yang lainnya juga tangan, kalau bisa 4 orang ya, 4 orang, satunya tangan satunya, orang satu tangan satu, yang satunya tangan kanan tangan kirinya sudah ada, kaki kanan dan kaki kiri juga sudah ada ya. Jadi kalau bisa ini 4 ya, biar prosesnya agak cepat dan penyumbatan itu tidak terjadi ya, penyumbatan itu tidak terjadi ya, karena ada teman saya yang melakukan seperti itu, dan itu memang sebenarnya sudah orang sudah banyak tahu ya tentang hal itu ya, apabila terserang stroke ya, karena stroke sekarang ini momok sekali ya, menjadi seperti hantu ya, seperti hantu yang muncul ini secara tiba-tiba ya, seperti jelangkung ya, seperti hantu jelangkung ya, datang secara tiba-tiba ya, datangnya tidak diundang atau ya gitu ya. Sembuhnya susah ya teman-teman ya, sembuhnya susah ya, padahal semuanya kalau kita tahu ya itu tidak akan terjadi kalau kita tahu ya. Jadi kita harus tahu dulu stroke ini apa, penyakit stroke ini apa. Penyakit stroke ini itu adalah penyumbatan ya. Awalnya itu penyumbatan ya teman-teman. Awalnya penyumbatan darah pembuluh darah yang ada di otak itu tersumbat, dan
itu adalah pembuluh balik ya teman-teman, pembuluh balik vena balik jantung itu tersumbat. Nah, penanganan pertama itu ya vena-vena balik yang ada di jari kaki dan di jari-jari tangan itu harus kita keluarkan darahnya ya, kita tusuk aja ya. Kalau teman-teman ya pakai jarum tidak apa-apa, yang penting kita tusuk, tapi jangan dalam-dalam ya teman-teman, dan dalam-dalam, dan diusahakan ya harus disterilkan dulu. Kita pakai alkohol ya, tapi kadang banyak yang tidak stok alkohol. Sebelum untuk kita nusuk kita panaskan, jadi kita bakar dulu nih, tapi jangan sampai matang ya teman-teman, jangan sampai merah karena itu akan panas sekali ya. Ya kita bakar aja ujungnya yang untuk nusuk itu ya, untuk biar apa, misalnya ada kuman atau ada apa ya, kita panaskan sebentar aja, jangan sampai merah ya. Kalau merah panaskan untuk kita nusuk ya teman-teman ya. Itu kalau kita tidak punya alkohol. Tapi kalau kita punya alkohol ya kita polesin dulu jarum itu dengan alkohol ya, memakai kapas, atau kalau tidak ada kapas kita celupkan aja jarum itu sebelum untuk menusukkan ke jari-jari kaki ya. Nah, dengan jari-jari kaki ini ditusuk, ini logikanya ya teman-teman ya, itu logikanya. Nah, ini kan vena balik jantung ya, yang tersumbat itu di otak dan kita keluarkan darahnya. Kita berharap nih yang menyumbat ini langsung jebol seperti itu ya, karena kita buangin darahnya ini ya teman-teman ya. Kita buangin darahnya melalui vena balik yang ada di jari-jari kaki dan jari-jari tangan ya. Dan di situ insya Allah ya teman-teman, insya Allah stroke itu tidak akan berlanjut ya teman-teman. Penyumbatan itu tidak akan berlanjut. Tapi ada yang beda ya teman-teman, ada yang beda. Misalnya stroke itu terjadi misalnya dari tensi darah yang tinggi ya teman-teman ya, dari darah tinggi, dari darah tinggi yang apa namanya, dia tidak menyumbat, dia langsung pecah seperti itu ya. Dia langsung pecah di situ. Begitu langsung pecah ya, ini yang dinamakan pembuluhnya pecah, itu yang dinamakan stroke-nya ini berat. Nah, ini juga cara terapinya ya luar biasa ya lama ya, karena pecah itu tadi ya. Dan di situ memang jujur butuh mukjizat kalau untuk hal itu ya. Tapi ya kalau dari pertama kena itu belum langsung pecah ya teman-teman, itu belum langsung pecah. Kita harus pertama terserang detik itu juga ya, jangan kita tunda ya teman. Kalau kita tunda itu sudah beda. Kalau kita tunda itu sudah beda. Misalnya karena kita gugup, kita panik ya, akhirnya begitu kena main kita angkat aja langsung bawa ya, misalnya langsung bawa ke medis ya, seperti itu ya. Nah, itu akan lama ya prosesnya teman-teman ya, akan lama. Bisa sembuh ya, bisa sembuh asal yang terkena penyakit stroke ini itu orangnya selalu semangat ya teman-teman, selalu semangat mau sembuhnya ada, dan butuh terapi ya, terapi yang rutin ya. Nah, kalau saya dalam menanganin pasien stroke itu terapi kalau untuk pijat itu seminggu sekali ya teman-teman, seminggu sekali, itu tidak boleh putus ya teman-teman selama 3 bulan. Nah, misalnya diurut tiap hari atau 3 hari sekali atau seminggu sekali itu sama saja ya teman-teman ya. Tiap hari sama seminggu sekali itu sama saja. Karena apa?
yang berkembang itu badan pasien itu sendiri ya. Kalau kita paksa pun tidak bisa ya perkembangannya ya. Jadi berkembangnya itu pelan-pelan ya. Makanya inilah yang namanya terapi ya. Terapi itu selalu berulang dan harus pas ya. Kalau kita lewat dari 1 hari, dari 7 hari itu menjadi hari ke-8 karena kadang lupa atau apa gitu ya, itu terapinya putus ya teman-teman. Terapinya putus dan harus berawal lagi dari nol ya. Tapi teman-teman bisa hitung ya, bisa kalkulasi estimasi biayanya itu. Kalau kita terapi urut yang seminggu sekali selama 3 bulan itu, teman-teman bisa hitung berapa ya. Sebulan hanya 4 kali, itu berapa yang dikeluarkan biayanya. Nah, dikali 3 selama 3 bulan itu jujur sangat kecil sekali ya teman-teman, dibandingkan kita bawa ke medis ya, yang hanya kadang 3 hari di situ itu sudah ngalahin biaya yang pijat urut terapi selama 3 bulan ya teman-teman. Karena teman-teman pasti tahu ya, di rumah sakit itu berapa sewa kamarnya, berapa bayar dokternya, berapa tebus obatnya, itu sangat luar biasa sekali ya mahalnya. Tapi ya itu tadilah, semuanya kembali ke diri kita. Bagaimana dengan keyakinan kita sebenarnya ya teman-teman, karena pada dasarnya sudah kodratnya Allah ini tidak akan menguji umatnya di batas luar kemampuan ya. Dan manusia sekarang ini sudah banyak, sudah lupa keyakinannya itu sudah tidak lagi ke Sang Pencipta ya teman-teman. Itu sudah realita di zaman sekarang. Sekarang ini yakinnya sudah ke makhluk. Jadi terlalu percaya ya, selalu percaya hanya kepada makhluk. Padahal sudah dijelaskan di dalam firman-Nya itu ya, hanya kepada Akulah tempat memohon, menyembah dan meminta pertolongan. Itu ada di surat Al-Fatihah ya, kalau yang beragama Islam ya. Jadi meminta dan memohon itu hanya kepada Sang Pencipta. Tapi di sini kita juga harus berusaha ya teman-teman. Sang Pencipta tidak akan membantu atau tidak akan menurunkan mukjizatnya tanpa kita ada usaha ya teman-teman ya. Karena ada juga di penjelasannya, walaupun firmannya seperti itu, tapi ada satu lagi firman yang menjelaskan tentang tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya sendiri. Jadi semua keputusan, semua ketetapan dan hasil pun sebenarnya itu semua dari kita ya. Kalau kita tidak merubah diri kita atau tidak berusaha, itu kita tidak akan berubah ya teman-teman ya. Misalnya kita sakit, kok kita hanya berdoa saja, itu mustahil ya teman-teman ya. Ya mustahil kalau bagi manusia, ya kalau bagi Tuhan memang tidak ada kata mustahil. Tapi ya kita harus paham ya, yang saya bilang tadi, Tuhan tidak akan menguji umatnya di batas luar kemampuan. Dan Tuhan pun tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya sendiri ya. Jadi kita kalau sakit kita tidak berobat ya, kita akan parah ya teman-teman, kita akan parah. Tapi ya intinya seperti itu. Dengan kita yakin Tuhan, semua jenis penyakit itu Tuhan sudah menciptakan semua obatnya di muka bumi ini. Jadi semua obat di muka bumi ini sudah disiapkan ya teman-teman ya, sudah disiapkan oleh Sang Pencipta, yang kita ini tidak mau mempelajarinya ya. Padahal kalau kita pelajari, kita perhatikan obat-obat farmasi itu ya ada yang dari herbal, dari ya seperti itu. Misalnya kayak diapet itu terbuat dari daun jambu biji. Nah kalau kita diapet itu kan tidak gratis ya teman-teman ya, tidak gratis, kita harus beli ya, Tapi begitu kita diapet itu
terbuat dari daun jambu biji. Nah, kalau kita konsumsi daun biji itu gratis ya teman-teman, boleh minta tetangga. Nah, jadi daun jambu biji ini boleh direbus, boleh langsung diminum airnya ya, langsung dimakan juga boleh, cuman rasanya agak pahit teman ya, kita harus pakai garam ya kalau makan daun jambu itu. Nah, itu pun manjur ternyata ya teman-teman ya, itu manjur, luar biasa hasilnya, sama dengan kita konsumsi yang obat diapet tadi. Tapi teman-teman perlu tahu, yang namanya obat farmasi itu diproses dengan memakai bahan kimia, jadi pasti ada kandungannya, zat pengawetnya seperti itu ya teman-teman ya. Dan di situ sudah dijelaskan, setiap obat itu dijelaskan pemakaian jangka panjang itu akan merusak ginjal dan hati ya teman-teman. Jadi ternyata tidak bagus kalau kita sering konsumsi obat-obat farmasi ya, obat-obat medis. Nah, kalau kita konsumsi daun jambu itu tidak ada pantangannya atau efek sampingnya ya teman-teman ya, tidak ada efek sampingnya, itu alami, herbal. Tapi kalau yang namanya herbal itu perlahan ya, perlahan sekali untuk menyembuhkannya ya teman-teman ya. Untuk menyembuhkannya itu sangat pelan tapi pasti ya teman-teman. Kalau yang dari medis itu sembuh yang ini, fatal ke hal yang lain ya, menyerang hal yang lain ya teman-teman ya. Penyakitnya cuman diare, cuman mencret ya, akhirnya kita sering konsumsi obat, ujung-ujungnya ginjalnya rusak, livernya rusak seperti itu ya, dan itu beresiko sekali ya. Jadi yakinlah ya kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta ini sudah membuat kita ini sebenarnya mudah. Yang bikin susah itu kita sendiri ya teman-teman ya, kita sendiri, karena semuanya sudah disiapkan ya teman-teman, sudah disiapkan oleh Tuhan obatnya ya. Nah, misalnya kayak dari produk medis itu yang namanya kecibeling ya. Kecibeling ini untuk obat ginjal ya, kencing batu ya, seperti itu ya, batu ginjal itu kecibeling ya. Nah, teman-teman tahu keling ya, namanya keling. Teman-teman tahu kalau yang dari farmasi itu daun kecibeling diproses menjadi kapsul yang namanya keling ya. Keling itu untuk mengobati penyakit ginjal ya teman-teman. Nah, kenapa kita harus berpikir kita harus beli obat itu? Karena daun kecibeling kita sudah banyak ya, dan banyak macamnya. Bisa pakai kumis kucing, bisa semacam-macam lah, ada kecibeling, ada kumis kucing, hanya dengan direbus kan, seperti itu. Nah, karena manusia kan sekarang ini maunya instan, itu tadilah teman-teman yang mengakibatkan zaman sekarang ini penyakit ini aneh-aneh ya gitu ya. Penyakit ini aneh-aneh. Jadi itu karena kebanyakan orang ini sekarang ini senangnya instan ya teman-teman, senangnya instan, pengen cepet ya. Jadi tidak berpikir resikonya ya. Nah, kalau kita benar-benar yakin kepada Tuhan ya teman-teman ya, Tuhan itu telah menyediakan semuanya, dan kita pun akan enak ya teman-teman, kita pun akan enak. Hidup ini tidak susah, tidak terlalu berat. Yang intinya kita dikasih badan sehat saja itu ya, itu sangat sudah luar biasa sekali ya teman-teman, sangat luar biasa sekali. Karena apa? Ya teman-teman bisa berpikir, teman-teman bisa bayangin ya, kalau badan sehat itu mau apa aja enak ya, mau kemana-mana enak, bepergian enak, makan pun walaupun hanya dengan sambal bawang misalnya seperti itu ya, hanya dengan sambal lalapan dicocol, itu rasanya enak sekali ya teman-teman. Karena apa? Karena badan kita ini sehat. Jadi walaupun makan
makannya makanan ini yang dianggap tidak lezat ya, tidak lezat, tapi kita ngerasain itu enak ya gitu ya, ngerasain enak, ngerasain nikmat. Karena apa? Karena badan kita sehat. Nah, kalau badan kita sakit ya teman-teman ya, walaupun duitnya banyak, makanannya enak-enak, itu nggak ada ininya sama sekali ya teman-teman ya. Pokoknya nggak ngaruh lagi kalau kita lagi sakit ya, apalagi kok sakit gigi ya teman-teman ya. Kalau kita baru dikasih sakit gigi aja, wah itu mau kita kasih makanan sate, mau kasih kita sup iga, sup ayam kampung macam-macam ya itu, atau gurame bakar yang macam itu, tidak akan merasakan nikmat, merasakan enak. Karena apa? Karena posisinya giginya lagi sakit ya teman-teman ya. Itu enggak ada pingin sekali untuk makanan yang enak-enak itu kita lahap nih, itu enggak ada ya. Karena untuk makan aja udah sakit. Nah itu makanya kita ini dikasih sehat ini bersyukur banget ya gitu. Harus bersyukur sekali ya. Dan kita juga harus rawat ya, badan kita ini harus rawat, harus jaga ya. Kita sih dikasih amanah, dikasih titipan oleh Tuhan, yaitu berbentuk badan ya, berbentuk jasad ya. Tuhan meniupkan ruhnya di dalam jasad kita nih ya, menjadi manusia yang sempurna di muka bumi ini. Nah itu harus kita jaga ini ya, jasad kita ini jangan terus kita rusak atau kita tidak peduli gitu ya. Efeknya yang rugi itu kita sendiri ya teman-teman ya. Kita harus jaga kesehatan kita, karena itulah yang terpenting dalam hidup ya. Nikmat yang paling penting itu yang tidak bisa lagi kita dustai ya teman-teman, itu nikmat hidup itu sendiri ya. Kita kalau tanpa diberi hidup ya, kita tidak bisa melihat apa-apa, kita tidak bisa melakukan aktivitas di dunia, atau kita tidak bisa minum kopi. Nah itu nikmat hidup itu yang paling penting itu pertama. Yang kedua ya nikmat sehat tadi ya teman-teman, itu sangat penting. Itu tidak ada lagi nilai ya, tidak bisa lagi dinilai dengan ukuran harta. Sehat itu ya teman-teman. Makanya sehat itu ya teman-teman tahu kalau di medis itu biayanya pasti mahal ya teman-teman ya. Jadi kalau kita dikasih badan ya kita harus jaga gitu ya. Jadi teman-teman bisa perawatan melalui sering urut ya. Kalau tidak suka urut, karena ada orang yang tidak suka urut ya. Kalau kita tidak suka urut ya kita harus rawat badan kita harus jaga. Kita harus sering-sering olahraga ya teman-teman ya. Kita harus sering olahraga yang akhirnya akan membuat badan kita ini selalu sehat, karena kita mengeluarkan keringat ya. Toksin-toksin dalam tubuh ini keluar melalui keringat. Cuman ya tetaplah teman-teman, walaupun kita sering olahraga ya kadang kaki kita pegal atau badan kita juga pegal. Jadi memang terapi yang paling ampuh ini, yang paling bagus ini ya terapi urut ini ya teman-teman ya. Kita bisa menikmati hasilnya, rasanya ya seperti itu ya. Nah, bisa dibandingkan ya teman-teman ya. Saya memijat itu pijat urut ini rata-rata ini 1,5 jam ya teman-teman ya. 1,5 jam itu biayanya berapa? Boleh ditanya ya. Boleh ditanya, teman-teman tahu kok ya umumnya itu berapa biaya untuk pijat urut itu ya. Cuman ya namanya jasa ya, di sini ya namanya kita jual jasa. Walaupun kita ada tarif sekian, kalau servis itu puas, yang membayar jasa ini ya servis kepuasan kita ini ya. Itu misalnya pasien ini orangnya puas, itu walaupun kita punya tarif sekian, dia bisa kasih lebih ya teman-teman ya. Dikasih tip, yang namanya tip itu dikasih lebihan. Kadang kelebihan untuk beli rokok, untuk beli minyak, atau untuk ganti bensin, seperti itulah biasanya jawabannya, karena dia puas. Tapi kalau dia tidak puas ya
ya tarifnya ya segitu aja, dan besok tidak akan berulang lagi ya teman-teman ya, tidak akan berulang lagi. Nah dari sini bisa dipikirkan teman-teman ya, 1,5 jam saya mengurut nih ya, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki nih. Teman-teman bisa lihat video-video saya ya di sini, ujung kepala sampai ujung kaki, sampai saya ini ya bercucur keringat kalau tidak dikasih angin, tidak dikasih kipas angin, atau kita tidak di AC. Ini saya ini sampai keringat basah ya, karena kadang kan ngap, kita beradu energi ya di sini dengan pasien ya. Nah itu bisa teman-teman bandingkan ya, teman-teman bandingkan dengan cara seorang medis ya, cara seorang dokter, yang bagaimana dokter itu menangani pasien ya teman-teman ya, bagaimana dokter itu menangani pasien ya. Dia beruangan di AC ya, tidak mungkin dia mengeluarkan keringat, dan kadang dia pun tidak peduli dengan pasien ini ya, walaupun pasien ini menggigil kedinginan, dia tidak peduli. Kalau saya beda, saya selalu mengikuti pasien ya. Kalau pasien memang tidak bisa kena angin atau tidak bisa kena AC, itu ya kita ikuti dia, biar kita yang sehat ini, kita yang mengurut ini badannya basah bercucur keringat. Yang penting pasien yang kita terapi ini nanti akan sembuh ya teman-teman ya, akan sembuh. Dan biayanya itu tidak terlalu mahal ya teman-teman. Teman-teman sudah tahu kok biayanya seberapa, umumnya seberapa itu ya. Tapi yang saya jelaskan dengan medis tadi ya, medis yang seperti itu ya. Nah, cara terapinya hanya main ya, paling cek darah kan, seperti itu ya, cek darah, tensi darah, terus detak jantung ya, seperti itu ya, detak jantungnya didengerin seperti apa, hanya seperti itu, tidak diapa-apain, udah itu sudah dibiarin aja gitu ya. Hanya kadang prosesnya itu cuman sebentar sekali ya, 5 kadang sampai 10 menit aja sudah selesai, itu langsung dikasih resep obat. Nah resep obat langsung, kalau obat itu dari dokter sendiri ya, teman-teman juga tahu ya, kadang dokter juga bekerja sama dengan farmasi ya, kerjasama dengan farmasi. Yang penting seorang dokter ini sudah ada kontrak dengan suatu perusahaan farmasi yang kalau dia menangani pasien harus direkom dengan memakai konsumsi obat-obat dari farmasi tersebut ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa bandingkan berapa sekali kita ke dokter, berobat ke dokter ya, itu bisa minimal itu kalau kita berobat jalan itu ya 300 sampai 500 ribu ya. Kadang konsultasi aja mahal ya, konsultasi sekarang ini sudah 150 ribu ya, hanya sekedar bertanya, ngobrol ya, seperti itulah teman-teman. Inilah dunia bisnis ya. Tapi ya kadang saya kalau bicara seperti itu suka dibantah ya, suka dibantahnya karena apa? Ya dokter sekolahnya mahal, seperti itu ya, dokter sekolahnya mahal. Tapi padahal dokter juga sudah bersumpah ya, bersumpah dengan dia di saat kelulusan sebagai dokternya itu sudah diwisuda menjadi seorang dokter, dia bersumpah siap untuk menolong siapapun yang membutuhkan ya. Tapi realitanya tetap beda ya. Kalau medis itu yaitu tadi, kalau kita tidak ada uang kita tidak bisa berobat, intinya di situ ya teman-teman. Kalau tidak ada uang, tindakan pun tidak akan dilakukan, seperti itu realitanya ya teman-teman. Tapi kalau saya sebagai terapis urut atau tukang urut di sini,
apabila memang benar-benar nih ya, saya malah sering sekali ya menolong orang yang dengan keikhlasan saya ikhlas lillahi ta'ala lahir dan batin, karena saya tidak tega melihat kondisinya sakit atau ya itu tadi kondisinya sakit, dan kita bisa tahu oh di bidang finansialnya memang lagi ya tidak ada lebih-lebihnya ya, hidup pas-pasan seperti itu ya. Saya ikhlas lillahi ta'ala saya menolong dia, dan saya pun yakin, saya selalu yakin dengan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Kita kalau berbuat ikhlas, kita menolong sesama itu pasti akan ada hasilnya ya teman-teman ya. Ya kita tidak mengharap imbalan apa-apa, tapi dengan secara otomatis Tuhan itu akan memberi dengan sendirinya ya. Tapi ya kita jangan berpikir diberi itu harus bentuknya rezeki, itu bentuknya hanya materi aja ya teman-teman ya. Itu jangan seperti itu ya teman-teman. Tapi kita bisa melihat, kita bisa tahu kita dikasih sehat tadi ya teman-teman, itu rezeki yang tak ternilai ya teman-teman, rezeki yang tak ternilai, harganya ya tidak bisa kita nilai. Kadang ya kita pengen sehat itu sampai kita bisa jual rumah, kita jual tanah seperti itu ya teman-teman ya, hanya untuk demi suatu kesehatan ya teman-teman. Memang sehat ini mahal sekali, jadi ya kita harus kita jaga ya teman-teman. Kita harus jaga badan kita ya, paling tidak paling cepat tuh sebulan sekali teman-teman bisa terapi pijat urut. Itu fungsinya untuk melancarkan peredaran darah, yang tujuan pijat urut ini adalah menghilangkan ya racun-racun yang menyumbat di dalam peredaran darah itu ya. Racun-racun itu yang menyumbat itu misalnya gini ya teman-teman, misalnya kayak selang yang untuk air itu ya, selang yang biasanya digunakan tukang bangun itu untuk water passnya, itu ada gelembung-gelembungnya seperti itu ya teman-teman, ada gelembung-gelembungnya. Dan di sini bentuknya ya bukan gelembung racun itu ya, tapi dia akan menyumbat bagian-bagian di peredaran darahnya ini ya teman-teman. Nah itu akan membuat badan kita ini sakit ya teman-teman ya, akan membuat badan kita ini tidak enak ya. Dan itu kita harus lancarkan ya, biar tidak ada lagi gelembung-gelembungnya di situ ya teman-teman ya. Kita harus lancarkan semuanya. Yang setelah lancar ya, imunitas kita ini akan kuat dan akan mampu menjaga badan kita ya. Itu bekerjanya otomatis ya teman-teman ya. Nah, makanya kita di sini kita juga harus merawat diri kita, menjaga diri kita. Yang paling utama itu menjaga dari hal makanan ya teman-teman ya. Kita jangan makan makanan yang sembarangan ya, yang ya intinya kita tahulah, kita punya akal. Jadi kita juga harus tahu, oh ini makanan mengandung kolesterol tinggi, ini yang akan mengakibatkan kolesterol tinggi, naiknya kolesterol. Jadi ya kita jangan makan yang banyak-banyak ya. Jadi jangan serakah lah jadi manusia, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, paling lama kalau kita ini perawatan badan kita ini teman-teman ya, perawatan badan kita ini paling lama itu kita harus pijat urut itu 3 bulan sekali ya teman-teman ya, 3 bulan sekali. Ya saya tadi sudah bilang kalau orang yang tidak suka urut itu boleh melakukan cara menjaganya dengan
banyak-banyak kita berolahraga ya, intinya kita banyak mengeluarkan keringat. Boleh berjemur ya di saat matahari mulai terbit itu ya, dari jam 7 sampai jam 8 atau jam 9. Tapi karena kita ini pagi-pagi sering aktivitas ya kita sesempatnya aja usahakan kita keluar di saat subuh, udara pagi seperti itu ya teman-teman. Kita banyak menghirup oksigen. Nah, kalau kita juga tidak sempat di situ ya, kita bisa memakai cara tradisional dengan cara berendam ya, berendam air panas teman-teman ya, berendam air panas yang fungsinya, tapi air panas ini dikasih garam ya teman-teman ya, dikasih garam nanti akan menyerap nih ya racun-racun, toksin-toksin di badan kita ini akan terserap oleh air asin ini tadi ya. Kita kalau berendam, nah itu berendam itu sama aja memanaskan badan kita ya, memanaskan badan kita. Nah, memanaskan badan kita yang akhirnya membuat peredaran darah ini menjadi lancar lagi ya teman-teman. Itu banyak kok jenis terapinya. Ada yang terapi bekam. Kadang bekam ya orang takut karena mengeluarkan darah tuh. Tapi ya apa aja terapi yang teman-teman lakukan, yang intinya terapi itu pokoknya intinya membuat peredaran darah kita lancar ya teman-teman ya. Jadi dengan darah merah lancar itu sel darah putih bekerja dan antibodi manusia bisa melawan virus, kuman, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita ini, dilawan dan kita akan sehat ya teman-teman ya. Dan juga bisa teman-teman pakai misalnya ada yang elektrik sekarang ini ya teman-teman, banyak sekarang ini banyak banget alat-alat pengobatan elektrik yang untuk refleksi kaki itu seperti itu, yang getar-getar itu ya teman-teman ya. Tapi ya itu mahal ya teman-teman. Nah, ada juga yang pijat kursi itu juga mahal ya teman-teman ya. Tapi ya teman-teman saya kasih tahu, semua yang memakai alat elektronik ya teman-teman ya, itu tidak, hasilnya itu tidak memuaskan ya teman-teman ya. Beda sekali yang kita langsung nih ya, langsung dengan pakai tangan seperti ini ya teman-teman, pijat urut pakai tangan nih. Nah, kita ini tidak sadar nih ya, karena dari elusan tangan ini secara tidak sadar ini saling beradu energi ya. Saya mengeluarkan energi dan si pasien juga mengeluarkan energi, jadi akan menghasilkan ya yang badan menjadi enak ya teman-teman ya. Beda, intinya sangat beda. Yang misalnya pakai kayu, mijit pakai kayu, atau pakai hammer massage itu, yang palu hammer massage itu yang pakai setrum dicolokin muter seperti itu tetap beda ya teman-teman ya, tetap beda dengan hasil yang kita langsung menggunakan tangan kita ya, tetap beda ya teman-teman ya. Karena saya ada ya, sudah beli kursi pijat mahal-mahal, harga sampai 12 juta ya teman-teman, ternyata tidak dipakai. Tapi ya namanya orang kaya, dia tidak merasa rugi ya, itu tidak terpakai sama sekali. Begitu dia praktekin, dipijit dengan kursi pijatnya, nah itu ada bola-bolanya ya, bola-bola yang berjalan ke sana sini muter-muter, malah katanya bikin dia pusing ya, nggak enak banget katanya ya. Itu namanya orang ya, ada yang bilang enak, ada yang tidak enak ya. Tapi ya tetap terapi yang paling bagus, pijat urut yang paling bagus itu yang benar-benar memakai tangan ya, langsung mengena, dan penekanannya juga bisa
atur ya untuk ukuran penekanannya, bisa dibikin kenceng atau dibikin sedang atau dibikin biasa saja ya, atau diminta cuma elus-elus, itu bisa aja ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini saya mengurut perut ya. Nah, ini perut, teman-teman harus tahu di pengurutan perut ini tidak boleh ditekan ya teman-teman ya. Perut dalam pemijatan tidak boleh ditekan kencang. Karena apa? Karena perut tidak ada tulang ya teman-teman ya. Perut tidak ada tulang, jadi perut itu hanya kita rangsang, kita elus seperti itu ya teman-teman. Memutar semua dikenain ya, boleh memutar kecil-kecil atau lurus, dan memutarnya juga arahnya boleh bolak-balik atau boleh searah, tapi kalau saya kebanyakan searah aja ya teman-teman. Saya melakukannya searah, tapi boleh kok bolak-balik ya teman-teman, boleh bolak-balik. Nah di sini teman-teman kan bisa melihat nih terapi pijat urut nih, semua badan kena ya teman-teman ya, semua badan kena, yang akhirnya ya tidak ada yang sia-sia ya teman-teman ya. Kita hanya mengeluarkan uang yang sedikit ya umum lah gitu ya teman-teman, tapi kita merasakan semua badan kita kena. Makanya kalau dibandingkan dengan medis ya sangat jauh sekali ya teman-teman ya. Nah ini sudah mau selesai nih teman-teman, saya memijat urutnya. Nah, saya mengurut bagian leher nih, bagian leher, kepala ya, punggung sampai ke pinggang ini saya kita turunkan seperti itu menggunakan sisi-sisi jempol ya teman-teman. Kepalanya kita urut juga ya. Dan sini maaf karena kamera saya tidak ngesutnya tidak kena di kepalanya ya teman-teman ya, tapi teman-teman sudah tahu lah seperti apa memijat kepala itu bagaimana ya. Nah ini yang membuat nanti pasien ini menjadi enteng nih, kepala menjadi enteng, apalagi kalau kepala ini dikasih minyak mentol ya. Minyak yang mengandung mentol tuh banyak macamnya, ada fresh care, ada V-fresh, ada macam-macam lah ya. Ada minyak beruang, ada yang minyak yang medicated oil seperti itu ya teman-teman. Itu enak kalau untuk di kepala ya, hangat-hangat dingin gitu ya, semeriwing rasanya seperti itu ya. Nah ini punggung saya urut sampai ke pinggang ya teman-teman ya. Nah kita lemaskan posisinya semua, kita pastikan lemas semuanya di samping-sampingnya, sayap-sayap samping tuh teman-teman ya. Nah itu kalau sekarang sudah tidak sakit, kalau awal tadi ya sakit karena di situ kalau orang Jawa bilang itu katanya anginnya banyak di sini, ini banyak anginnya gitu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya ya cuman itu orang dulu itu tahu ya. Jadi yang dibilang angin itu yang seperti selang tidak lancar itu tadi, ada gelembung-gelembung udaranya seperti itu ya teman-teman. Nah itu adalah racun-racun yang menyumbat di dalam pembuluh darah merah ya teman-teman. Teman-teman bisa melakukan seperti yang saya lakukan di sini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mencontoh, meniru ya, bukannya saya di sini menggurui atau saya di sini hebat, tapi tidak ya. Paling tidak di sini saya sudah membuktikan bahwa saya ini alhamdulillah banyak banget pelanggannya ya yang sudah cocok dengan saya ya teman-teman ya. Dari banyak kalangan ya, sampai ke elit politik, sampai ke konglomerat seperti itu ya teman-teman. Itu langganan-langganan yang memakai jasa saya ya teman-teman ya. Nah kita pastikan semuanya ini punggung ini kendor. Nah inilah perbedaannya teman-teman, kalau kita terapi urut dengan kita terapi berobat ke medis ya. Teman-teman bisa bandingkan dari waktu dan biayanya itu mahalan mana ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman bisa berbandingkan, teman-teman bisa pikirkan mending terapi urut atau
berobat ke medis, tapi ya semua itu pilihan, tergantung dari diri kita sendiri ya teman-teman ya, tergantung dari diri sendiri mau milih yang mana. Intinya saya selalu berdoa semoga apapun yang kita lakukan itu selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan apa yang kita inginkan selalu tercapai. Dan mungkin sampai di sini ya teman-teman video dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.